A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang sama-sama dirahmati Allah, kami mendoakan semoga sahabat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan rezeki, usia yang panjang dan juga kesehatan yang baik untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema pembahasan kita hari ini adalah bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia atas rencana jangkrik sebagai sumber protein pada makanan bergizi. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Miftahul Huda merespon rencana Badan Gizi Nasional yang akan memasukkan serangga sebagai menu program makan bergizi gratis. Yai Miftah mengatakan setiap muslim wajib untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Perintah tersebut Allah sampaikan langsung dalam beberapa kali kesempatan. Salah satu di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Dalam dasar kajian Tauhid sahabat rahimakumullah, telah disebutkan bahwa salah satu yang membatalkan keimanan seseorang adalah mengharamkan sesuatu yang halal dan thayyib, atau sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan serangga, hanya ada satu spesies yang disebutkan kehalalannya, yaitu belalang. Sebagaimana riwayat dari Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya kurang lebih Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana hukum serangga selain belalang? Dalam kajian fikih menurut Kiai Miftah, serangga diistilahkan dengan kata hasyarat. Mayoritas ulama mengharamkan serangga selain belalang dengan berbagai sebab, yakni seperti najis, membahayakan, dan tidak mungkin adanya proses penyembelihan. Maka artinya apa? Sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Dan bagi pemerintah harus menjamin peredaran produk halal bagi masyarakat karena itu adalah mandat undang-undang. Begitu penjelasan dari Kiai Miftah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Ma'uswah Fiqhiyah dijelaskan bahwa hewan hasyarat yaitu seluruh hewan binatang kecil. Adapun ulama yang berpendapat bahwa hasyarat adalah semua hewan yang kecil yang tidak berbisa. Pendapat ulama lainnya menyebutkan bahwa hasyarat adalah semua hewan kecil yang berbisa maupun yang tidak berbisa, tapi beracun, semisal kalajengking, serta hewan-hewan yang tidak berbisa dan tidak beracun, yang hidup di tanah seperti landak, tupai, tikus, kadal, cicak, dan hewan-hewan dari jenis serangga. Ulama berbeda pendapat mengenai mengkonsumsi hasyarat. Pendapat pertama, ulama memfatwakan bahwa hukumnya haram mengkonsumsi seluruh hewan yang termasuk dalam jenis hasyarat. Ulama mendasari demikian karena umumnya hasyarat dianggap menjijikkan
dan tidak lazim dikonsumsi manusia. Kendati demikian, para ulama berpendapat terdapat hewan hasyarat yang mendapat pengecualian atau boleh dimakan, yaitu belalang. Ijtima ulama menghukumi belalang sebagai hewan yang halal dimakan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kami halalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Selain itu, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat hewan yang tergolong hasyarat tapi boleh dimakan adalah dob atau semacam kadal gurun. Ini berdasarkan keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas. Saya bersama Khalid bin Walid dan Rasulullah masuk ke rumah Maimunah. Kemudian disuguhkan kepada kami masakan olahan dari dob. Maka Rasulullah mengurungkan diri untuk memakannya. Aku bertanya, apakah ini haram ya Rasul? Tidak. Hanya saja makanan ini tidak terbiasa untukku, jawab beliau Rasulullah SAW. Kemudian Khalid memakannya dan Nabi mendiamkan itu terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, pendapat kedua yaitu ulama memfatwakan bahwa semua hewan yang termasuk jenis hasyarat halal dan boleh dimakan. Ini merupakan pendapat resmi atau muktamad mazhab Maliki yang berbeda dengan jumhur ulama yang mengharamkan mengkonsumsi hasyarat. Para ulama mazhab Maliki berpegang pada Quran surat Al-An'am ayat 145, di mana yang diharamkan adalah bangkai, darah, dan daging babi. Di luar itu, para ulama mazhab ini menghukumi halal termasuk memakan hasyarat. Selain itu, karena tidak adanya dalil yang eksplisit mengharamkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kendati demikian, ada juga yang disebut qaul atau pendapat kedua dalam mazhab Maliki yang mengatakan haramnya hasyarat atau sejalan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Di antara ulama mazhab Maliki yang berpendapat haramnya memakan hasyarat adalah Ibnu Arafah dan Al-Qarafi. Nah, kira-kira begitu penjelasan dan tanggapan dari ulama dan juga MUI ya sahabat. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan keraguan dari sahabat sekalian dalam menyikapi program makan bergizi yang rencananya akan diberikan protein hewani dari jangkrik. Bagaimana tanggapan sahabat sekalian? Tulis tanggapannya di kolom komentar. Semoga Allah merahmati kita semua. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.